Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama dengan Bareskrim Polri melakukan penyegelan pada salah satu SPBU di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan kecurangan takaran yang dilakukan oleh SPBU dan menimbulkan kerugian konsumen sebesar 3,4 miliar rupiah per tahunnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso lakukan sidak ke SPBU yang berlokasi di kawasan Sentul, Desa Cijunjung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mendak bersama Bareskrim juga melakukan penyegelan pada SPBU yang diduga melakukan kecurangan dalam penjualan bahan bakar minyak. SPBU ini diduga melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran bahan bakar minyak yang dibeli masyarakat. Menurut pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, kerugian konsumen yang ditimbulkan akibat kecurangan ini diperkirakan mencapai 3,4 miliar rupiah per tahun. Pengoperasionalan ini bisa dilakukan dengan sistem remote yang difungsikan dengan handphone. Jadi nanti ada aplikasi yang ada di handphone, itu bisa difungsikan kapan takaran ini akan berkurang atau berfungsi atau kapan tidak berfungsi. Ya, jadi dengan perangkat elektronik ini maka takaran bensin itu rata-rata berkurang 4% ya, atau minus 4% atau setiap 20 liter itu berkurang 750 mililiter ya, sehingga konsumen atau masyarakat dirugikan. Ya. Dari hasil penyelidikan tim dan disaksikan oleh pengawas beserta admin serta operator SPBU meminta kepada petugas dari Direktorat Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini bisa kita naikkan ke penyidikan dengan terlapor Saudara Husni Jainun Harun selaku pengawas. Pertamina juga melakukan penutupan sementara terhadap SPBU yang bermasalah sehingga masyarakat juga belum bisa melakukan pembelian BBM di SPBU yang diduga dikelola oleh pihak swasta ini. Hingga sekarang belum terkonfirmasi kapan SPBU akan kembali beroperasi dan dibuka untuk umum. Pemirsa, Bareskrim Polri membongkar penipuan berkedok investasi mata uang kripto skala internasional dengan nilai kerugian lebih dari 100 miliar rupiah. Ya, polisi juga menangkap 3 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia. Pemirsa, dalam rilis yang digelar siang kemarin, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menjelaskan pelaku menggunakan modus menawarkan investasi dengan membuat iklan untuk mempelajari bisnis trading saham dan kripto di media sosial. Nantinya korban dijanjikan mendapatkan keuntungan sebesar 20 hingga 300% dan diarahkan untuk mentransfer dana ke beberapa rekening bank yang dibuat oleh pelaku. Total korban yang teridentifikasi sebanyak 90 orang dengan nilai kerugian sebesar 105 miliar rupiah. Sampai dengan saat ini jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Adapun jumlah total kerugian dari 90 orang tersebut mencapai 105 miliar rupiah. Bahwa dalam upaya pengungkapan kasus ini, Direktorat Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap 3 orang tersangka WNI yang terlibat. Penyidik telah melakukan pemblokiran dan penyitaan uang dari 67 rekening bank yang diduga merupakan penampungan hasil kejahatan sebesar 1.532.583.568 rupiah. Pasal yang dipersangkakan kepada 3 tersangka yaitu tindak pidana dengan sengaja dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik
dan atau penipuan, perbuatan curang. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Menko PMK Pratikno, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, ketiga ex-menteri era Presiden Jokowi ini meninjau fasilitas pengolahan sampah milik pemerintah Provinsi Jakarta berupa refuse derived fuel. Fasilitas RDF di Bantar Gebang ini sudah berjalan dengan kapasitas pengolahan sampah sebanyak 2.000 ton per harinya. RDF sendiri adalah metode pengolahan sampah dengan cara daur ulang dan mengubah sampah menjadi bahan bakar terbarukan sehingga menambah nilai ekonomi sampah. Metode RDF diharapkan bisa mengurangi sampah yang bermuara di Bantar Gebang. Ini akan sangat bermanfaat bagi Jakarta. Jakarta sekarang ini setiap hari rata-rata kurang lebih 8.000 lah sampahnya. Dan dengan proses yang ada RDF di Bantar Gebang maupun Rorotan, mudah-mudahan bisa turun nanti sampai dengan 5.000. Pemirsa, pemerintah berencana membangunkan kembali proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di utara Pulau Jawa. Ya, hal ini dilakukan untuk menangani persoalan maksud kami penurunan muka tanah dan banjirop di pesisir utara Pulau Jawa. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengatakan rencananya ia dan jajarannya akan melakukan integrasi dan juga pemutakhiran semua studi-studi soal Giant Sea Wall yang sudah ada di Indonesia. Pembangunan tanggul laut akan menggunakan skema pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah dan melibatkan swasta. Pembangunan tanggul laut tidak akan dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Tidak selamanya akan menggunakan beton, namun juga akan menggunakan tembok alami semacam lahan mangrove. Dikerjakan secara paralel karena kita memetakan tadi, nanti bisa dijelaskan pada saatnya, misalnya pesisir utara Jawa, itu tidak semuanya harus menjadi prioritas nomor 1. Ada beberapa yang masih bisa dengan pendekatan lain. Jadi ada istilahnya itu gray solution dengan green solution. Misalnya beton itu sudah merupakan, ya berarti ada pembangunan infrastruktur. Tapi juga masih bisa menggunakan pendekatan misalnya dengan mangrove dan lain sebagainya. Atau kombinasi di antaranya. Kemudian tadi juga dipaparkan oleh Pak Deputi, ada beberapa pilihan. Pilihan ini tergantung kondisi, sekali lagi, dari tiap-tiap daerah. Bisa tanggul itu sifatnya kita defensif, kita ada tetap di situ diberikan tanggul. Atau karena kalau sudah parah, sedangkan anggaran membuat tanggul lebih mahal dibandingkan kita mundur, maksudnya retreat, masyarakat harus mundur sedikit begitu, kalau memungkinkan lahannya masih ada, bisa dipilih jalan itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk mundur bertahan, maka go forward, ke depan. Jadi kita majukan, itulah konsep sea dikes atau konsep tanggul laut tadi.